Oke teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin soal ini, kopi itu adalah suatu komoditas yang nggak bisa kita pisahin dari desa Jurangmangu ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman amati nih kondisi sekarang tuh banyak banget kalangan, khususnya anak muda nih, yang pengen merintis bisnis coffee shop. Nah buat kalian yang pengen merintis bisnis ini, kalian bisa banget buat pertimbangin desa ini, Jurangmangu, sebagai supplier utama kopi kalian. Nah, jadi gini bro. Jadi kita di desa ini tuh dapat banyak banget insight soal kopi nih. Dan tadi pagi gue juga abis mendaki gunung tuh buat ketemu sama 3 petani kopi, yaitu Pak Dolah, Bu Damila, sama Pak Suswanto. Tapi sebelum gue kasih tahu gue ngobrolin apa aja, gue mau pakai jaket dulu, soalnya dingin bre, 16 derajat. Jadi saya lihat nih di desa ini kayak campur-campur gitu Pak, ada yang sayur, ada yang kopi. Tapi kopi ini yang terbesar apa gimana Pak kalau di desa? Kopi termasuk Yang terbesar nomor ya? 2. Nomor 2, satunya apa nih? Biasanya itu palawija sih. Palawija ya? Ini adalah biasanya kalau orang itu kitir tahun. Nanti kan hasil tahunan, satu tahun sekali sih. Setahun sekali? Iya. Bro, bagi jaket dong tolong. Stop, thanks. Oke, jadi gini teman-teman. Sebenarnya hampir semua warga di sini tuh adalah seorang petani. Dan sebenarnya hampir semua petani yang ada di sini tuh nanam kopi. Tapi sebenarnya kopi tuh masih belum bisa jadi komoditas utama di sini. Dan nomor satunya itu masih dipegang sama Palawija. Ini kopi apa Pak? Arabica, Robusta. 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 Pilihan Bapak kenapa milih Robusta Pak? Kenapa nggak Arabica? Biasanya kalau Robusta ini itu ya apa ya? Kalau sudah dipetik daunnya nggak rontok. Terus buahnya lebat, isi gitu. Lebih besar itu Pak? Ya sedang. Tapi isi biasanya kan kalau Robusta itu buahnya sebenarnya. Nah, jadi di desa ini tuh ada 2 jenis kopi nih yang ditanam. Yang pertama tuh ada kopi Arabica, yang kedua kopi Robusta. Bedanya apa sih? Kopi Arabica tuh buahnya dan daunnya lebih kecil daripada kopi Robusta. Nah kopi Robusta tentu buah dan daunnya lebih besar daripada kopi Arabica. Nah kalau dari segi rasa tuh kopi Arabica tergolong sedikit ada asam-asamnya. Dan kopi Robusta tuh cenderung pahit. Nah yang ini, yang gua minum nih asli kopi dari sini. Ini pakai kopi Robusta. Kenapa gue suka Robusta? Karena gue selalu ngopi kopi itu bro. Kalau cara nanam kopinya ini gimana Pak? Biasanya dikasih lubang, dikasih pupuk, nanti ditanam di atasnya. Apa dari tunas biji atau? Ini tunas. Oh tunas. Biasanya bikin bibit dulu sama bijinya dulu di setak lah. Nah cara nanam itu gimana? Yang pertama kalian tuh cuma butuh nanam tunasnya, tapi harus di tanah yang cocok. Karena ini di kaki Gunung Slamet, tanahnya cocok, maka kopinya pun bakal tumbuh dengan cepat. Yang kedua, cara merawatnya gimana sih? Sebenarnya cara merawatnya tuh cuma tinggal kita kasih pupuk 2 kali dalam setahun, di awal sama di akhir musim hujan. Nah yang ketiga, cara panennya tuh gimana sih? Nah jadi cara panennya tuh ada 2 cara. Yang pertama adalah namanya petik campur. Apa sih petik campur? Petik campur tuh bisa kita sebut juga sebagai petik rontok. Caranya tuh, kan ini ada ranting kopi nih. Kita genggam buahnya, kita tarik, sak, dapat banyak tuh. Ada yang hijau, ada yang merah. Kita simpan ke ember. Yang kedua namanya petik merah. Petik merah tuh kita sortir tuh. Yang hijau mana, yang merah mana. Dan kita petik yang merah, lalu pisahin sama yang hijau. Dan harganya pun yang merah lebih mahal daripada yang nggak disortir, yang masih nyatu sama petik hijau. Nah, hasil kopi dari desa sini tuh kebanyakan dijual ke pengepul, mau yang dari desa sini maupun dari yang desa luar. Ada juga sih yang ke pasar, tapi nggak banyak. Soalnya kata mereka kalau jual ke pengepul tuh harganya lebih tinggi daripada jual ke pasar. Soalnya kalau dipikir-pikir, kalau mereka ke pasar nih, mereka juga harus ngeluarin biaya buat bensin mereka ke pasar. Dan petani itu biasanya pengen cepet aja gitu jadi uang. Jadi mereka lebih prefer ke pengepul. Harga beda. Kan dari sini ke pasar ada ongkosnya kan, minta ongkos. Dan buat harganya sendiri, kopi itu kalau lagi standar nih ya, harganya tuh di kisaran 12.000. Kalau lagi turun, harganya di kisaran 8.000. Dan kalau lagi bagus, harganya di kisaran 15.000 per kilo.
Oke, last but not least, tadi petani sini ngasih tahu gue juga gimana sih cara warga sini biasanya nyeduh kopi. Jadi cara mereka tuangin kopinya ke gelas, mereka masak air sampai mendidih, lalu tuangin tuh airnya ke gelas yang ada kopi, tapi belum ada gula. Mereka kocek, tunggu airnya sampai dingin, baru mereka masukin gula. Tapi gue tegasin sekali lagi, sebenarnya ini semua tuh tergantung preferensi kalian. Tapi kalau buat gue, salam kopi tanpa gula. Adios. Nah, tadi kan kita udah lihat kopinya Pak Purwanto kan. Tekniknya Pak Purwanto menggunakan teknik wash. Apa sih teknik wash? Teknik wash adalah teknik merendam kopi dengan memisahkan biji kopi dengan kulitnya sebelum dikeringkan. Kopi itu kan enggak, walaupun kulit luarnya kelihatannya bagus, tapi kan dalamnya belum tentu. Kita lihat. Ini walaupun ini ada isinya kopi. Proses pemilteran ini dapat memilah kopi mana yang bagus dan kopi mana yang enggak. Kopi yang bagus akan tenggelam, sedangkan kopi yang nggak bagus akan terapung, maka harus dibuang. Nah, kopi yang sudah disortir akan dimasukkan ke mesin pengupas untuk dipisahkan mana biji kopi dan kulitnya. Kulit serinya sama ini kan tinggal isinya. Yang misah di sini ini kan kulitnya ini. Kemudian direndam. Biji kopi akan dicuci ulang untuk menghilangkan sisa-sisa kulit akibat hasil fermentasi dan akan masuk ke proses penjemuran. Ya beda karakter rasanya, terus biji kopinya juga. Karena di kopi itu banyak sekali prosesnya. Apalagi sekarang permintaan pasar agak sedikit aneh-aneh, ada yang minta rasanya ini. Bisa direkayasa. Dan waktu penjemuran ini kalau cuaca kayak gini kisaran 8-10 hari. Kalau ini jemuran sama kulitnya ini nyampe 1 bulan. Karena di sini kan cuacanya nggak terlalu panas kan. Oke, jadi untuk merosting kopi sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama secara cepat, yang kedua secara lambat. Secara cepat dilakukan dengan waktu kurang dari 10 menit dan secara lambat dilakukan dengan waktu lebih dari 10 menit. Untuk standarnya sendiri, biasanya kopi di roasting selama 12-13 menit. Namun setelah di roasting, kopi perlu diistirahatkan selama kurang lebih 5 hari untuk mengurangi aroma dari roasting itu sendiri. Sebenarnya kalau kita jual dengan seperti ini ya, itu ya nilai tambahnya lumayan sih. Katakanlah gini, perbandingannya kan harga seri sekarang kan 10.000, jadi yang petik merah itu. Cuma sekarang ini kondisi alam kan lagi kurang bersahabat ya, artinya kemarin cuaca kan banyak hujan, akhirnya banyak kopi-kopi yang kosong itu loh, kopong itu, artinya rendemennya kan akhirnya tinggi. Nah, perbandingannya ketika diolah dengan kayak gini, petik merah itu untuk mendapatkan kopi yang bagus kurang lebih 10 kilo seri jadi 1 kilo yang kayak gini. Oke, jadi kopi sendiri bisa berkontribusi lebih tinggi terhadap pendapatan masyarakat di sini. Kalau misalnya mereka cuma nanam sama ngejual kopi doang, itu mereka bisa dapat pendapatan yang lebih rendah. Tapi kalau misalnya mereka melakukan pengolahan juga, mereka kemungkinan akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, kalau bicara proses itu, untuk mendapatkan kopi yang katakanlah layak itu dari petik sampai bisa dinikmati kurang lebih 2 bulan. Paling cepat. Walaupun intinya ketika kering bisa dinikmati, cuma kan belum maksimal lah. Artinya butuh istirahat lah itu. Namun seperti yang kita tahu, proses penanaman dan pengolahan kopi itu memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, masyarakat di sini masih jarang yang berminat untuk melakukan pengolahan kopi dan mereka lebih memilih menjual hasil kopinya kepada tengkulak. Oke, jadi kemasan kopi Pak Purwanto tuh kayak gini nih. Kalian bisa lihat di sini,
Namanya itu The Jav. The Jav itu diambil dari Jurang Mangu Adventure Village. Nah, terus kenapa di sini ada gambar gunung? Karena desa Jurang Mangu ini letaknya dekat sama gunung. Di sini juga kalian bisa lihat kopi ini tuh kopi jenis Arabica. Nah, terus di sini ada roast profile-nya, dan di sini juga ada alamat di mana kopi ini diproduksi. Kenapa dicantumin alamat ini? Biar orang-orang yang ngelihat kopi ini tuh tahu kalau misalnya di desa Jurang Mangu itu ada kopi The Jav. Tapi alhamdulillah untuk selain di desa sini justru kulinernya lebih banyak. Dan saya sendiri nggak bisa memaksakan ini harus ini. Cuma saya berusaha, makanya untuk harga saya lebih rendah dibandingkan teman-teman. Tujuannya biar orang sini bisa menikmati seperti itu. Padahal di teman-teman pengolah sana kan ada yang pokoknya di atas 25 lah per 100 gram. Sekarang ada yang 30. Berarti harga standarnya 25 per 100 gram ya? Iya. Baik Arabica maupun Iya. Robusta. Malah kemarin saya jual 20.000. Tapi sayang banget karena di desa ini sendiri peminat buat kopi The Jav ini masih sangat sedikit, karena orang-orang di sini itu lebih prefer untuk minum kopi saset karena lebih instan dan juga lebih murah. Tapi kalau misalnya peminat dari desa-desa lain itu cukup tinggi. Pak Purwanto juga jadinya kalau di desa ini harus turunin harganya lebih sedikit biar orang-orang di desa ini tuh bisa nyobain kopi buatan dia. Nah, tapi kalau misalnya ada event-event, terus Pak Purwanto nyetok ke event-event itu, dia bisa naikin harganya sedikit lebih tinggi. Karena kalau di sana kan orang-orangnya juga nggak tahu kalau misalnya Pak Purwanto ini jual harganya berapa kalau di sini. Ya kebayangnya dengan harga murah karena langsung di lokasi seperti itu. Ya kami sebagai penjual nggak bisa seperti dijual di sana. Mungkin dijual di kota ketika kita ikut pameran kadang ya 30.000. Tapi kalau khusus yang beli di sini ya naik 25 lah seperti itu. Biar kata konsumen itu ada perbedaan lah. Walaupun kesini ya cuma beli kopi, kemudian ya minum kopi, kemudian jalan-jalan ke atas lah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudia, panggilannya silahkan tanya senior kalian. Ekskursi itu apa? Ekskursi itu adalah hasil akhir atau langkah terakhir dari mata kuliah SHS Study of Human Society. Apa yang dilakukan dalam ekskursi itu adalah mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Sebelumnya kalian mempelajari tentang teori-teori di auditorium. Kemudian kalian mempelajari tentang real case-nya itu di dalam kelas tutorial. Kemudian ekskursi itu adalah bagaimana kalian betul-betul memahamkan diri kalian untuk melihat fenomenanya secara langsung di lapangan. Ekskursi ke lapangan itu sendiri sebetulnya lebih besar dampaknya kepada teman-teman ini bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai calon-calon pengusaha. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang begini. Kalau misalnya di kelas kalian hanya menggunakan otak kalian itu untuk berpikir tentang bagaimana memecahkan sebuah masalah. Tapi kalau di ekskursi, jangankan berpikir masalah. Kalian masih berpikir tentang topik apa yang harus kalian cari untuk menemukan masalah. Kalian harus mencari orang yang untuk diwawancara. Kalian mencari objek untuk kalian amati. Jadi mundur banget, jangankan mikirin masalahnya, apalagi sampai ke solusi. Kalian masih mencari tahu apa yang mesti kita kerjakan. Dan sebetulnya ekskursi ini menjadi simulasi atau latihan. Ketika kalian nanti lulus, kalian mesti ngapain? Nah, ekskursi ini latihan, you guys doing it without being told by anyone. Jadi benar-benar menciptakan inisiatif. Nah, apa yang dilakukan dalam ekskursi adalah melihat bagaimana masyarakat hidup. Karena itu pun bisa menjadi ilmu buat mahasiswa. Ketika kita punya teori-teori yang advance, yang sangat tinggi, kuliah di ITB lah pasti. Kita jangan lupa untuk mempelajari juga hal-hal yang sederhana. How human can survive. Mata pencaharian mereka seperti apa, teknologi yang mereka pakai, kekerabatan yang ada, serta gotong royong dan segala rupa. Itu yang kalian pelajari. Dan ya, harapan kita dengan ekskursi ini kalian bukan hanya melihat mencari data, tapi lebih kepada bagaimana menjalin kinship, bagaimana building rapport, bagaimana membangun kekerabatan dengan masyarakat, sehingga kita harapkan dari SBM ini pengusaha-pengusaha yang lahir itu pengusaha yang juga manusiawi, tidak hanya melibatkan pekerja, pegawai, partner as an object,
tapi as a human. Nah, nilai itulah yang kita harapkan akan lahir di ekskursi. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lain nggak? Pesan-pesan. Pesan saya kepada mahasiswa selalu sama. Belajar itu harus menyenangkan. Jadi silahkan paksakan diri kalian untuk bermain. Tapi jangan pernah main-main. Bedanya adalah bermain itu menjalankan prosesnya dengan menyenangkan dan still have an impact. Kalau kita bermain-main itu nggak ada impactnya, nggak ada hasilnya. Jadi ekskursi itu bagian dari mana kalian belajar sekaligus memaksakan diri kalian untuk bisa bermain dengan hal-hal yang kalian teliti. Dan jangan fokus nyari data. Kalau membangun kekerabatan sudah berhasil, data itu datang dengan sendirinya. Jadi banyak-banyakin di lapangan. Jangan banyak diam di base camp, jangan banyak diam di kelas. Banyakin ke lapangan, karena kalian pun belajar untuk memiliki ilmu bertahan hidup. Dan bertahan hidup itu harus di luar. Ya, thank you.